Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Aditya Aziz dengan NIM 11022044492. Hari ini saya akan memaparkan materi terkait komunikasi data dari mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Pemaparan ini saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada definisi dari komunikasi, kemudian ada kode-kode yang digunakan pada komunikasi, kemudian ada 7 layers OSI dan application. Di sini saya mengambil kutipan tentang komunikasi, yaitu good communication is the bridge between confusion and clarity oleh Nat Turner. Definisi komunikasi sendiri yaitu penggabungan antara dunia komunikasi dan komputer. Nah, komunikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi umum dan komunikasi data. Komunikasi umum itu apa? Yaitu komunikasi antar manusia, baik secara bantuan alat elektronik ataupun mekanik. Alat elektronik di sini dapat berupa handphone atau telepon genggam yang berada di rumah. Kemudian komunikasi data, yaitu komunikasi antara komputer dengan perangkat elektronik lainnya, seperti printer, speaker Bluetooth, dan monitor. Komunikasi data, di mana informasi yang dikirimkan atau source adalah data. Kemudian data adalah semua informasi yang berbentuk digital, 0 dan 1 dalam biner. Kemudian transmisi suara atau analog dapat juga dijadikan transmisi data jika informasi suara tersebut diubah atau dikodekan menjadi bentuk digital. Nah, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu ada komunikasi umum dan komunikasi data, di mana kedua jenis komunikasi ini tentunya tidak sama dikarenakan melibatkan adanya antara alat elektronik dan elektronik untuk komunikasi data, sedangkan komunikasi umum terdapat manusia atau makhluk hidup. Nah, ini seperti yang tadi dijelaskan, transmisi suara dapat dijadikan transmisi data jika dikodekan menjadi bentuk digital. Nah, biasanya data terbagi menjadi dua jenis, yaitu digital dan analog. Nah, ini untuk bentuk data digital, satu biasanya dalam bentuk biner 1, 0, 0, 1. Dan ini representasi dari data analognya. Itu dia berbentuk gelombang sinus. Di sini data digital biasanya mempunyai kelebihan, yaitu presisi dan ketepatan tinggi. Kemudian pemrosesannya lebih cepat karena data digital sudah menggunakan rangkaian bit. Untuk analog sendiri kurang presisi dikarenakan dapat terjadi noise di datanya. Di data ini nanti bisa terjadi noise, kemudian prosesnya lambat karena harus di encoding atau di decode pada komputer untuk diprosesnya. Dan di sini ada kode-kode yang digunakan oleh zaman-zaman terdahulu untuk timelinenya sendiri. Yang pertama itu ada Morse code pada tahun 1838, kemudian 1870 ada Baudot code, kemudian ada punch type code di tahun 1800-an, dan ASCII code, kode yang sudah mulai modern di tahun 1960. Morse code seperti yang kita tahu biasa kode yang dipakai dalam pramuka, yaitu menggunakan kombinasi titik dan garis untuk mewakili huruf, angka, dan tanda baca. Kemudian Baudot code ini menggunakan 5 bit untuk mewakili karakter yang digunakan dalam telegrafi dan sistem komunikasi data pada awal. Kemudian ada punch type code di sini yaitu transmisi data melalui pola lubang yang ditempelkan ke dalam kertas pita. Kemudian ada ASCII code ini menggunakan 7 atau 8 bit untuk mewakili karakter. ASCII ini mencakup huruf Inggris, angka, tanda baca, dan karakter kontrol. Kemudian ada 7 layers OSI. Di sini kita lihat dulu definisinya. Model OSI atau Open System Interconnection diciptakan oleh International Organization for Standardization
atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Ini 7 layers OSI terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama ada physical, kedua data link, kemudian network, transport, session, presentation, dan application. Masing-masing layer ini memiliki fungsi sendiri, yaitu di application ini yang memiliki input data untuk fungsinya yaitu jaringan proses pada aplikasi. Kemudian untuk presentation yaitu merepresentasikan data dan enkripsi. Untuk session sendiri ada inter-host communication. Kemudian ada transport, itu end-to-end connection and reliability. Kemudian ada network, yaitu path determination dan IP atau logical addressing. Kemudian ada data yang mencakup MAC address dan LLC atau physical addressing. Dan layer terakhir itu physical yang memuat media, signal, dan transmisi biner. Di sini ada aplikasi komunikasi data. Di sini saya bagi menjadi 2, yaitu wired atau kabel dan wireless atau nirkabel. Di sini saya mengambil contoh LAN. LAN itu ini seperti contoh di gambar, atau kabel-kabel Ethernet yang digunakan untuk menghubungkan koneksi internet ke komputer atau laptop. Kemudian ada kabel data biasa digunakan untuk charging HP atau ketika dihubungkan ke komputer maka bisa untuk mengirim atau menerima data. Di sini kabel-kabel juga banyak jenisnya. Dan kemudian untuk WiFi, seperti yang kita tahu WiFi atau wireless fidelity untuk internet koneksi internet bisa, kemudian untuk berbagi media juga bisa melalui WiFi. Kemudian untuk WiFi koneksi antara perangkat satu dengan yang lainnya juga bisa seperti IoT, sistem IoT. Kemudian ada Bluetooth. Bluetooth sebagian besar fungsinya untuk mengirim atau menerima media. Kemudian Bluetooth pada zaman sekarang juga bisa untuk koneksi antar perangkat elektronik seperti menghubungkan komputer dengan speaker Bluetooth. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah model OSI, yaitu struktur berlapis yang terdiri dari 7 lapisan yang mengatur proses komunikasi dalam sistem telekomunikasi. Tiap lapisan memiliki peran yang khusus dalam proses pengiriman data dari sumber ke tujuan. Dalam penerapannya, konsep komunikasi data dalam sistem telekomunikasi meliputi penggunaan jaringan seperti kabel yang memberikan koneksi internet yang stabil dan cepat. Di samping itu, teknologi nirkabel seperti Wi-Fi dan Bluetooth menjadi aplikasi yang penting untuk memfasilitasi akses mudah ke internet dan menghubungkan perangkat tanpa perlu kabel fisik, memungkinkannya untuk konektivitas yang lebih fleksibel dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan materi terkait komunikasi data dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.